Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sungguh bersuka cita kita bisa kembali berjumpa di dalam pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai, kita berdoa memohon penyertaan dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam anugerah Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, dan supaya apa yang kita lakukan pagi hari dalam pertemuan ibadah kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang minggu ini, sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersuka cita karena tangan kasih Tuhan yang selalu menjaga, menopang, menaungi hidup kami dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Sebab itu pagi hari ini kami membawa korban syukur waktu, energi, tenaga, bahkan seluruh potensi hidup kami di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, Bapa yang baik, Tuhan yang luar biasa, ajaib perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan pimpin kami dalam ibadah pagi hari ini dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kiranya ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati hingga tanah hati kami, tanah hati yang subur, meteraikan dalam hati kami. Dalam kekuatan pimpinan Allah Roh Kudus, kami dapat dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Dan sebelum Bapak Ibu Saudara menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Kan hari esok
Demikianlah puji-pujian pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua, meneguhkan, menguatkan iman kita, mengokohkan hati kita untuk tetap setia, mengasihi dan melayani Tuhan di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 2. Kita akan membaca bersama di dalam Yohanes 15 ayat 2. Mari kita menyimak secara seksama dan kita membaca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya membacakannya sekali lagi. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Simpan dalam hati, renungkan dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Saya percaya kita semua terus menghasilkan buah yang luar biasa. Seperti firman Tuhan katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Garis bawahi di bagian terakhir, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus pada waktu dia bersama dengan murid-murid, dia merindukan satu hasil, di mana setiap murid, setiap anak-anak Tuhan harus berbuah. Harus berbuah, berbuah, dan berbuah. Dalam perkataan Yesus, dia menjelaskan kepada murid-muridnya bagaimana supaya dapat berbuah. Yesus memakai atau menggunakan analogi tentang kebun anggur. Dia menggunakan analogi tentang kebun anggur. Bagaimana proses atau di dalam kebun anggur itu setiap pohon anggur menghasilkan buah. Dan kita semua tahu bahwa untuk menghasilkan pohon anggur yang lebih banyak berbuah, dia harus dibersihkannya. Dan setiap ranting yang tidak menghasilkan buah, dipotongnya. Maka analogi inilah yang dipakai Yesus untuk menjelaskan kepada murid-muridnya. Demikian juga hal ini dikenakan kepada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada satu perkara di mana kita harus menghasilkan buah. Dan setiap pribadi kita bagaimana kita harus berbuah dan berbuah bertambah lebat, kita harus bersedia dibersihkan. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Yang pertama, kalau Yesus Kristus digambarkan sebagai pokok anggur, maka ranting yang menghasilkan buah dia harus melekat, dia harus tinggal. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar dan sempurna, maka kita sebagai anak-anaknya kita harus tinggal di dalam Kristus, dan dia yang sempurna akan terus membentuk kita, menyempurnakan kita. Kita mendapat aliran nutrisi-nutrisi dari surga, kita mendapat kekuatan firman, kita dapat pimpinan Allah Roh Kudus. Maka untuk kita bisa berbuah dan semakin berbuah, syarat yang pertama kita harus tinggal di dalam Kristus. Maka Allah kita akan membentuk kita. Allah kita akan membawa kita di dalam satu proses bagaimana kita bisa mengenal pribadinya melalui kehidupan kita, di dalam kehidupan rohani kita. Pada saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pagi, merenungkan firman siang dan malam, dan kita berdoa dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Maka pada waktu kita melakukan hidup kita secara intens, secara rutin, secara disiplin, maka di situ Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Kita dimampukan dapat melakukan ketetapan-ketetapannya. Kita dapat mengerti
kehendak Bapa, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita melakukan ketetapan-ketetapannya. Agar kita dapat berbuah, agar kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Maka proses pembersihan itu, sang pengusaha kebun anggur akan membentuk dan membersihkan supaya kita dapat berbuah lebih lebat. Tetapi bagaimana dengan ranting-ranting yang tidak berbuah? Maka akan dipotongnya dan dibuang. Karena ranting-ranting yang kering, yang tidak menghasilkan buah, ranting itu sekalipun menempel, tetapi dia tidak dapat menyerap nutrisi-nutrisi. Dia tidak dapat menyerap bagian-bagian dari pokok anggur, bagaimana supaya ranting itu dapat bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah. Maka dipotongnya, tetapi ranting yang berbuah supaya bertambah lebat, dia harus bersedia dibersihkan. Analogi tentang kebun anggur ini memberikan penjelasan pada waktu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya supaya murid-murid paham. Satu gambaran bahwa kehidupan kita ini di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan tinggal di dalam Kristus, maka Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Ia tahu bagaimana Ia akan membersihkan kita. Dan kita juga harus paham sebagai anak-anak Tuhan dalam proses pembersihan itu. Hanya dibutuhkan kesediaan, kerelaan pada waktu Roh Kudus mengerjakannya. Pada waktu firman mengerjakannya, maka dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan kesediaan. Pada saat kita bersedia, kita berserah, keberserahan itu, maka Roh Kudus mengerjakannya hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena kita semua sebelum dipanggil dan masuk dalam jalan anugerah yang tersedia, kita semua memiliki latar belakang dari kehidupan yang lama, dari tabiat-tabiat yang lama, dari kehidupan yang sama dengan dunia ini, yang hidup jauh dari Tuhan. Maka bagian-bagian yang masih nempel melekat dalam hidup kita, karena Bapa mau kita ini sempurna. Bagaimana kita mau disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Waktu kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka Roh Kudus mengerjakannya, menyempurnakannya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Analogi tentang kebun anggur dijelaskan kepada murid-muridnya, bahwa tinggal di dalam Kristus adalah syarat untuk kita dapat berbuah. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak terang, untuk terus mengalami berbuah dan bertambah lebat. Maka kita tinggal di dalam Kristus, kita menerima nutrisi-nutrisi surgawi, kehidupan rohani yang sehat, kehidupan iman kita yang kokoh, kehidupan di dalam Tuhan kita ini terus berakar, bertumbuh, berbuah. Maka kita harus bersedia dibersihkan seturut kehendak Bapa di surga sebagai pengusaha kebun anggur. Hal inilah yang diharapkan Bapa di surga untuk kita mengalami kesempurnaan. Maka di luar Yesus, jelas dari apa yang kita sudah baca di dalam firman Tuhan, dahulu kita adalah anak-anak kegelapan yang tidak mungkin menghasilkan kebenaran, tidak mungkin menghasilkan keadilan, kebaikan. Banyak setiap orang berusaha melakukan hal-hal yang baik supaya disebut sebagai orang-orang baik.
Tetapi dalam pandangan perkenanan Bapa di surga baik saja tidak cukup. Karena Bapa di surga menghendaki kita sebagai anak-anak terang adalah anak-anak yang sempurna, serupa segambar dengan Kristus. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan, pada waktu kita belajar, kita membaca, kita berdoa, merenungkan itu siang dan malam, minta Roh Kudus di dalam kekuatan doa kita, masuk dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia, supaya kita dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan dan dapat berbuah. Karena dari latar belakang kita sebelum kita mengenal dan terima Yesus Kristus, kita adalah anak-anak kegelapan. Bahkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengan cara apa kita mengalami perubahan hidup? Dari perbuatan-perbuatan kegelapan dan kita masuk dalam transposisi sebagai anak-anak Tuhan. Maka kehidupan yang bersedia diubahkan, dibersihkan. Di dalam pertobatan, dalam kelahiran baru. Dan syarat untuk kita dapat berbuah dan menyenangkan hati Bapa. Dan syarat untuk kita dapat berbuah dan menyenangkan hati Bapa. Yang pertama, harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita harus tinggal di dalam firman. Dan firman tinggal dalam hidup kita, kita ada di dalam firman. Firman itu mengerjakan, memperbaharui. Dalam kekuatan Allah Roh Kudus kita nggak mampu hidup benar. Sebatas baik saja tidak cukup. Tetapi Roh Kudus mengajar kita, memimpin kita, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekuatan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dan hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, harus menghasilkan buah. Dan setiap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, harus menghasilkan buah. Analogi tentang kebun anggur ini dijelaskan pada murid-murid. Dan saya dapat pemahaman seperti ini. Bagaimana kita bisa menjadi berkat. Bagaimana kita bisa menjadi terang. Pada saat mungkin di rumah kita ini ada pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah. Entah pohon apa saja yang bisa menghasilkan buah. Pohon mangga kah, pohon apa saja yang bisa menghasilkan buah. Pertanyaannya adalah, pada waktu pohon itu menghasilkan buah, siapakah yang menikmati buahnya? Apakah pohon itu sendiri, ataukah Tuhan pemilik tanah yang pohon itu ditanam di situ? Setelah buahnya dipanen, buahnya dituai oleh tuannya di situ, apakah buahnya cukup dinikmati dalam keluarga inti di situ? Saya percaya pasti buahnya juga akan dibagikan ke tetangga-tetangga. Tidak cukup dibagikan tetangga kalau dia punya kebunnya luas, pohonnya banyak, buahnya banyak, bisa sampai di tangan kita. Mungkin kita mendapatkannya di pasar, ada yang jual di pinggir jalan. Tetapi pohon itu sendiri tidak menikmati buahnya. Maka Kristenan adalah kehidupan yang dipanggil untuk jadi berkat. Maka kehidupan yang dipanggil untuk jadi berkat, bukan kita menjadi anak Tuhan yang selalu orientasinya tentang kepentingan-kepentingan diri sendiri. Pada waktu saudara dipulihkan, pada waktu saya dipulihkan, maka buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Apa yang saya dapat di dalam kehidupan saya pribadi pada waktu buah itu dinikmati oleh orang lain? Ada berkat kebahagiaan yang luar biasa. Karena Alkitab mengajar kita terlebih diberkati memberi daripada menerima. Saudara bisa berbagi. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam panggilan, hidup di dalam proses untuk kita mengalami kesempurnaan di dalam Kristus, untuk menghasilkan buah, maka satu bagian hidupnya dipanggil untuk menjadi berkat. Hidupnya dipanggil untuk bisa berbagi. Maka anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Kristus pasti hidupnya bisa berbagi.
Janganlah turut ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi mari kita ambil bagian di dalam buah yang dikehendaki Bapa di surga, menghasilkan buah yang lebat. Dan pada waktu saudara diberkati, saudara adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita, saudara orang-orang yang beruntung. Terlebih diberkati, memberi daripada menerima, maka kita memberi waktu, memberi hidup, memberi doa-doa kita, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Saudara bisa berbagi hidup dengan mereka. Dalam kehidupan orang percaya, berkat yang kita terima adalah berkat sukacita, berkat kebahagiaan, berkat damai sejahtera. Orang lain menikmati berkat buah yang dihasilkan daripada kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus. Kalau kita mau mengalami perubahan hidup, kita mau berbuah bertambah lebat dan semakin lebat dan dapat menjadi berkat buat orang lain, bersedialah kita dibersihkan sebelum kita dipotong. Dan yang kedua, untuk kita dapat berbuah dan bertambah lebat, kita harus memiliki hubungan yang hidup bersama dengan Kristus. Kita harus memiliki hubungan yang hidup bersama dengan Kristus. Karena dari ranting yang menghasilkan buah, dia akan dibersihkan. Dia melekat tinggal di dalam Kristus. Maka sebagai akibat dalam hubungan yang hidup di dalam Kristus adalah satu hubungan adikodrati. Maka ranting itu untuk dapat menghasilkan buah, tidak ada campur tangan manusia yang dapat mengerjakannya. Maka itu sudah hubungan adikodrati. Satu gambaran yang luar biasa, analogi tentang kebun anggur. Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada murid-muridnya. Ini satu perkara yang sederhana tetapi adalah perkara yang indah, perkara yang luar biasa. Demikian juga di dalam kekristenan, bagaimana kita membangun hubungan kita bersama dengan Kristus dan kita menghasilkan buah, maka harus ada hubungan adikodrati. Pelayanan kita, jabatan kita, atau saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta, supaya kehidupan jemaat untuk dapat berbuah, campur tangan manusia tidak dapat mengerjakan hal itu. Karena supaya kita dapat berbuah dan menghasilkan buah bertambah lebat sesuai dengan kehendak Bapa di surga, harus ada hubungan yang sebagai akibat hubungan adikodrati. Maka pada waktu kita hidup tinggal di dalam Kristus, kita memiliki hubungan yang hidup bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu kita, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita, memberikan perkataan kita, memberikan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka Roh Kudus mengerjakannya dalam proses tahap demi tahap sampai kita mengalami kesempurnaan sama seperti Kristus, seperti apa yang Bapa kehendaki. Maka hubungan adikodrati ini adalah hubungan di mana kita bersama dengan Kristus, Roh Kudus mengerjakannya di dalam hidup kita. Untuk kita bersedia dibentuk, diproses, mengalami nutrisi-nutrisi rohani yang luar biasa. Pengenalan akan Kristus, siapakah Yesus yang kita sembah sebenarnya sesungguhnya. Kita mengerti jalan-jalan Tuhan, kita memahami tentang analogi kebun anggur, supaya kita dapat menghasilkan buah. Kita semakin mengerti, semakin memahami dalam keberserahan, ketersediaan kita mengiring mengikut Kristus, maka kekristenan di dalam hidup kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan menghasilkan buah. Dan hari ini saudara diberkati, saudara dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, saudara bisa melayani di pelayanan ladang Tuhan, di mana Tuhan sudah tetapkan, tempatkan. Di situ saudara menjadi berkat, menghasilkan buah dan berbuah bertambah lebat. Kita harus tinggal di dalam Kristus, kita harus memiliki hubungan yang hidup
di mana Roh Kudus mengerjakannya. Ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Buah roh, kasih. Memang karunia-karunia roh bermanfaat untuk membangun kehidupan jemaat Tuhan. Mereka semakin bertumbuh. Tetapi di sini penekanan dari karunia-karunia itu akan kembali kepada inti kita hidup di dalam kasih. Karena karunia-karunia roh ini akan berhenti, akan lenyap. Tetapi buah roh yang hidup di dalam hidup kita, terus kita menghasilkan buah, maka kasih itu tinggal tetap. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita tinggal bersama dengan Allah, memiliki hubungan yang hidup dengan Allah, itu akan tinggal tetap. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita mau dibersihkan. Dalam situasi seperti ini, mari kita bangun iman kita, hubungan kita. Tetap tinggal di dalam Kristus supaya kita terus menghasilkan buah. Memiliki kasih supaya apa yang kita kerjakan di dalam kekristenan ini tidak sia-sia. Kita memiliki semua karunia. Tapi kalau kita tidak memiliki buah roh, kita tidak memiliki kasih, maka semuanya akan sia-sia. Pelayanan kita, semua yang kita kerjakan, kalau kita tidak memiliki kasih, semuanya sia-sia. Tapi saya bersuka cita pagi hari ini kita belajar apa yang Yesus jelaskan kepada murid-murid tentang analogi kebun anggur, memberikan pembelajaran di dalam hidup kita betapa pentingnya kita tinggal dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sempurna. Bahwa kita sedang disempurnakan, kita harus mengalami menyerap nutrisi-nutrisi daripada kehidupan surgawi. Kita mau belajar, kita mau dibentuk, kita mau diproses, dan kehidupan kita terus mengalami perubahan-perubahan hidup, menghasilkan buah yang luar biasa. Dan kita memiliki kasih. Kita dapat mengasihi orang lain, kita dapat memperhatikan orang lain. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Apa yang kita nikmati dalam hidup kekristenan kita, kita mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Kita beruntung menjadi anak-anak Tuhan. Karena kasih Kristus nyata di dalam hidup kita. Dan orang lain dapat menyaksikan bahwa benar kita adalah anak-anak Tuhan. Karena tanpa pokok anggur, ranting tidak dapat berbuah dan harus bersedia dibersihkan. Dan baru terjadi di dalam karakter kita, tindakan kita, dan kuasa yang mengalir di dalam dari hidup di mana kita meneladani kehidupan Kristus, di mana kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, terus kita hidup dalam pujian penyembahan, kita hidup di dalam doa sebagai tanda bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kasih yang timbul lebih besar dari karunia-karunia. Karena kasih itu sendiri mengerjakan di dalam hidup kita. Kita mengalami kasih besar di dalam anugerah yang tidak pernah berkesudahan. Maka kasih itu terus mengerjakan, kita menghasilkan buah dan bertambah lebat, berbuah dan berbuah dan berbuah. Dan kehidupan kita berarti dan menjadi berkat buat orang lain. Jika pagi hari ini kita mau berbuah, mengalami pertumbuhan, tetaplah tinggal di dalam Kristus, melekat, maka ranting-ranting itu akan dibersihkan oleh pemilik kebun anggur. Dan kita ranting-rantingnya memberikan hidup kita, kita bersedia dibentuk, diproses, kita bersedia dibersihkan.
milikilah hubungan yang hidup bersama dengan Kristus. Kita mau tinggal, melekat, maka Roh Kudus akan mengerjakan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, Dia akan menyempurnakannya. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah, dan hidup kita berbahagia, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh damai sejahtera, hidup kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan kita bertumbuh, berbuah, kita dibersihkan, dan kita tinggal dalam Dia, dan kita semakin mengenal siapa pribadinya, dan kita semakin mengenal jalan-jalannya, dan kita semakin mengenal bahwa hidup kita di dalam panggilannya adalah kehidupan yang luar biasa, karena ada hubungan adikodrati. Maka terjadi juga di dalam hidup kita bersama dengan Allah. Roh Kudus mengerjakannya di dalam kasih karunia-Nya, di dalam anugerah-Nya yang luar biasa. Pengenalan kita akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia anak Allah yang hidup, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang benar. Maka kehidupan itu juga menjadi hak kita sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Kita dapat bagian yang sama, kehidupan yang benar sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang benar, anak-anak yang dikasih Tuhan, umat kepunyaannya, dipanggil dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan kita masuk di dalam anugerah kasih karunia yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan pencerahan, boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami, memberikan analogi tentang kebun anggur. Engkau mengajar murid-murid-Mu untuk kami dapat memahami bahwa untuk kami dapat berbuah, dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, maka bagian ranting harus tetap tinggal melekat kepada pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sempurna. Dan ranting harus memiliki hubungan yang hidup, karena di situ nutrisi-nutrisi yang luar biasa, sehingga membuat ranting tetap tinggal, tetap melekat, bahkan dapat menghasilkan buah. Dan buah dalam anugerah Tuhan, perubahan-perubahan hidup dalam pikiran, perbuatan, perkataan, sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Dan kami mengalami perubahan hidup yang luar biasa, dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan kami boleh menjadi alat Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Kami mengalami perubahan hidup dalam karya Allah Roh Kudus. Dan kami hidup dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Kami ada hari ini adalah anugerah Tuhan. Kami menjadi alat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya ibadah pagi hari ini, firman-Mu, bahkan pujian penyembahan kami berkenan menyenangkan hati Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan firman-Mu kami dimampukan dapat melakukannya dalam pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus, dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat jemaat Tuhan. Terima kasih semua media, peralatan yang kami pakai, boleh menjadi alat Tuhan dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Tuhan berkati kami semua pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu tinggal dalam kehidupan umat-Mu, tinggal dalam rumah tangga, keluarga mereka. Dan kiranya masa depan anak-anak, pendidikan mereka, Tuhan berkati dalam berkat yang luar biasa. Kesembuhan, kesehatan, perekonomian. Terus Tuhan berkati umat-Mu dalam setiap kebutuhan. Berkati umat-Mu apa yang menjadi pergumulan di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalamnya, dan umat-Mu mengalami sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih, kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
follow you